Kasus perkembangan COVID di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga kini, kasus positif di Indonesia diakumulasikan sebanyak 1.123.105 kasus. Kasus sembuh sebanyak 917.306 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 31.001 orang. Itu data yang saya dapat dan saya update pada 4 Februari 2021 kemarin. Pentingnya sebuah desa menangkal COVID-19 kini menjadi sorotan. Desa diharapkan mampu menjadi tameng untuk mengalahkan COVID-19 masuk di daerah tersebut. Kalau desa mampu, kenapa tidak? Pemirsa, kemarin Rabu 3 Februari 2021 digelar rapat koordinasi pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 melalui via Zoom dan YouTube. Dihadiri oleh seluruh lurah, kepala desa, kepala gampong, kepala banjar, wali nagari pada seluruh wilayah di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu pula juga diikuti oleh camat, dandim, dan kapolres di seluruh wilayah di Indonesia. Saya menganggap rakor kali ini adalah salah satu rakor yang sangat strategis. Sudah hampir 1 tahun kita menghadapi COVID dan kita melihat perkembangannya justru bukan semakin optimal, tetapi masih terdapat ruang-ruang atau celah-celah yang bisa kita perbaiki. Yang tentunya dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dari segenap komponen bangsa yang ada di seluruh daerah. Desa adalah tingkat pemerintahan terkecil. Ujung tombak bangsa kita adalah di desa. Dan tentunya di dalam kegiatan tersebut tadi disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa testing menjadi penting dan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan sudah memasukkan swab antigen sebagai bagian daripada untuk pengetesan. Sehingga tentu swab antigen kita ketahui bahwa biaya swab antigen relatif lebih rendah dibandingkan PCR. Kalau PCR sekitar 800 ribuan, maka swab antigen itu diharapkan biayanya kurang dari 100 ribu. Nah, tentu ini sangat cocok untuk dilakukan di tingkat desa, RT, RW, dan tentunya ini testing menjadi penting dan dilanjutkan dengan tracing. Nah, tracing ini dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas diharapkan di level desa ini bisa terus termonitor dan pemerintah ingin melihat bahwa betul-betul Satgas COVID ini ada di level desa, RT, RW, Banjar di daerah masing-masing. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, dukungan pemerintah ke daerah, khususnya kepada provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, itu adalah jalurnya melalui transfer ke daerah dan dana desa. Dan untuk tahun 2021 ini, fokus daripada kebijakan transfer ke daerah dan dana desa adalah pemulihan ekonomi dan penanganan dampak COVID-19. Jadi sangat clear ya. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan penggunaan TKDD itu arahnya adalah untuk 2 hal besar tersebut. Dan kalau kita bedah lebih jauh lagi, di sini mungkin ada 2 jalur yang mungkin agak berbeda antara desa dan kelurahan. Ya, untuk desa di sini kami telah memberikan suatu juknis melalui PMK 222 di tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Di sini prioritas penggunaannya sejalan dengan tadi yang telah kami sampaikan, yaitu pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa, di mana di dalamnya termasuk program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas Poskesdes dan Polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, dan termasuk juga penurunan stunting di desa. Dan kalau kita lihat dari pengalaman tahun 2020, sebetulnya dana desa juga telah digunakan untuk desa tanggap COVID
di mana di sana mulai ada yang mulai dari tracing yang dilakukan oleh relawan desa, kemudian juga penyediaan tempat-tempat isolasi, dan sampai dengan penanganan COVID, walaupun jumlahnya masih sangat terbatas. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kemendes, dari pagu sekitar 71 triliun di tahun yang lalu, itu sekitar 3,17 triliun atau 4,45% dari pagu dana desa ini digunakan oleh desa sebagai anggaran untuk desa tanggap COVID. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Data, fakta, mengabarkan informasi teraktual, menghadirkan ulasan mendalam dengan berbagai narasumber, menyajikan eksklusif untuk Anda. Kami hadirkan dalam Salam Bukit Raya, hanya di channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Indonesia sedemikian luasnya, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan terdiri dari struktur administrasi pemerintahan yang sedemikian luas dan besarnya. Ditambah lagi kita adalah negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, tentu tantangan bagi negara yang luasnya, tipologinya, wilayah administrasinya, dan jumlah penduduknya yang sedemikian besar ini merupakan tantangan yang luar biasa. Kita telah mengeluarkan banyak sekali regulasi dan instruksi, mulai dari awal penanganan COVID, ya, pemberlakuan PSBB, ya, sampai hari ini dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini beberapa hal yang harus dilakukan di level mikro. Kami mulai dari level kecamatan ke bawah. Camat, kami sudah instruksikan menjadi rumah bagi semua, ya, untuk baik sebagai rumah layanan maupun sebagai tempat pembinaan sampai
ke level bawah. Camat kami minta untuk mengkoordinir kelurahan dan desa, membuat indikator-indikator monitor, serta mengagregasikan laporan sehingga level kecamatan pun dapat diketahui penyebab antar kelurahan dan antar desa. Lakukan rapat-rapat atau pertemuan secara kecil, mikro, di setiap tingkatan untuk memonitor secara reguler, berkoordinasi, bersinergi, sehingga gabungan dari Forkopimcam, Forkompimdes, Forpim Kelurahan, semua bersatu padu secara berkolaborasi untuk bersama-sama melakukan upaya yang terbaik untuk segera menterminasi penyebaran virus di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk di tingkat bina pemerintahan desa, kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang menghasilkan instrumen kebijakan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan penanggulangan COVID-19. Di antaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan coronavirus disease yang ada di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebagaimana kita ketahui, anggaran belanja desa itu bukan hanya dari dana desa, tetapi juga ada 6 sumber pendapatan yang lain yang dapat dipergunakan oleh desa untuk melakukan penanggulangan coronavirus disease. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri ini diminta untuk fokus untuk menganggarkan sesuai dengan kebutuhan desa agar kebutuhan dalam penanganan virus disease virus COVID-19 ini bisa terpenuhi dari APBDes, bukan hanya sekedar dari dana desa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Data, fakta, mengabarkan informasi teraktual, menghadirkan ulasan mendalam dengan berbagai narasumber, menyajikan eksklusif untuk Anda. Kami hadirkan dalam Salam Bukit Raya, hanya di channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Ibu Bapak sekalian, kami mulai dengan karena terbesar penggunaan
dana desa sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, di mana ada pengutamaan penggunaan dana desa baik 2020 maupun 2021 ini, yaitu antara lain di bidang penyaluran bantuan langsung tunai. Jadi kegiatannya, programnya adalah penyaluran bantuan langsung tunai maupun penanganan dampak COVID lainnya. Sebagaimana kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, nawacita Bapak Presiden bahwa kita mulai membangun dari pinggiran, memperkuat desa dan daerah. Desa adalah benteng terakhir dan sekaligus sebagai fondasi pembangunan bangsa, termasuk pembangunan ekonomi. Nah, saat ini desa diharapkan bisa memperkuat dan membentengi dari tekanan pandemi COVID-19. Yang berikut prinsip kerja relawan desa, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada nih relawan desa di desa-desa kita, kurang lebih 1 juta lebih relawan yang sudah terbentuk. Prinsip kerjanya adalah melaksanakan kegiatan dengan aktivitas dengan mengedepankan prinsip gotong royong. Nah, ini secara partisipatoris dari bawah dan mendapat dukungan luas dari warga desa setempat. Jadi oleh desa, dari desa dan untuk desa, relawan ini dipakai untuk kita bisa mempertahankan desa-desa kita. Tugasnya apa relawan desa ini? Nah, ini tolong Ibu Bapak sekalian, terutama para lurah, para kades, kita revitalisasi tugas ini, kita perkuat kembali, itu mencegah COVID, menangani COVID, dan ada satu mekanisme dan sistem koordinasi yang intensif dengan dinas kesehatan, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita tangani di desa. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, protokol pencegahan desa lawan COVID-19 itu banyak tugas, ada kurang lebih 10 tugas, yang ini banyak pengalaman dan banyak data yang disampaikan ke kami, dokumentasi bagaimana orang desa yang dipimpin oleh kepala desa, BPD, warga desa itu melakukan edukasi kepada masyarakat apa itu COVID secara operasional dengan kalimat yang sederhana yang dimengerti oleh orang desa, apa itu COVID, bagaimana penanganannya, bahayanya seperti apa, itu dilakukan. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para kepala desa dan aparat desa yang telah melakukan edukasi ini membantu pemerintah menangani COVID. Yang berikutnya, pos jaga gerbang desa 24 jam. Ini sudah juga dilakukan dan laporannya juga sudah banyak masuk ke kami. Mohon informasi pada saat ini kalau kita ada dialog, tolong ini dijaga. Nah, pos ini fungsinya mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa. Alokasi sumbernya dari dana desa untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 per tanggal 31 itu digunakan itu 3.170.295.090.000 sekian. Itu uang yang sumbernya dari dana desa yang dipakai untuk penanganan COVID-19. Kalau ada apa-apa, warga desa, terutama kepala lurah, kades bisa menghubungi call center di Kementerian Desa, nomornya kami sampaikan di paparan ini. Mudah-mudahan dengan komunikasi, koordinasi, sama-sama secara kolektif kita bisa melawan COVID-19. Itulah mungkin yang bisa saya gambarkan kepada Anda, pemaparan dan juga penjelasan dari rapat koordinasi. Salah satu yang juga ditekankan ialah desa mampu menjadi tameng untuk menghalangi COVID-19 masuk ke desa. Dan juga upaya dari diri kita sendiri bisa masing-masing tentunya harus mampu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Salam tangguh.